Keberadaan industri genteng di Kabupaten Kebumen memiliki sejarah yang panjang. Jauh sebelum mengenal genteng, sebagian masyarakat Kebumen telah memiliki keterampilan membuat tembikar. Hal itu dukung jenis tanah terutama di wilayah Soka, Wonosari, Siruweng, dan Klirong yang cukup bagus untuk dijadikan gerabah. Sebelum abad ke-20, masyarakat di Kebumen sudah banyak yang membuat gerabah untuk alat-alat rumah tangga seperti tungku, gentong, padasan, belengker, jambangan, kendil, cowek, jubet, dan aneka gerabah. Bahkan sampai saat ini, keahlian turun-temurun yang konon bersinggungan dengan kebudayaan Cina itu masih bertahan. Warisan keahlian membuat gerabah secara turun tersebut sampai saat ini masih diteruskan oleh masyarakat di Desa Gebang Sari, Kecamatan Klirong yang terkenal sebagai sentra gerabah di Kebumen. Munculnya kerajinan genteng di Kebumen bermula ketika sekitar tahun 1920-an. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penelitian untuk memetakan daerah-daerah yang tanahnya bagus untuk dijadikan atap bangunan. Saat itu dibentuklah Balai Keramik yang berkedudukan di Bandung. Adapun, Kebumen merupakan salah satu dari sejumlah daerah yang memiliki potensi untuk dijadikan sentra genteng. Genteng-genteng tersebut untuk memenuhi pembangunan infrastruktur termasuk untuk dijadikan atap pabrik gula. Bahkan di Kebumen juga saat itu terdapat 2 pabrik gula yakni di Prembun yang bekasnya saat ini dijadikan pos polisi Prembun. Yang kedua berada di Kebumen yang saat ini menjadi RSUD Kebumen. Gudang pabrik gula itu saat ini sudah berubah menjadi gedung olahraga. Selain itu, pengenalan genteng sebagai atap juga dilakukan oleh kolonial Belanda. Misi kesehatan dilakukan karena pada saat itu di Jawa terjadi wabah-wabah pes. Khusus penyakit pes inilah yang membuat Belanda merasa khawatir, karena banyak tenaga kerja pribumi yang tidak bisa maksimal karena terserang penyakit tersebut. Pokok persoalan itu diketahui, ternyata akibat sebagian besar rumah penduduk saat itu masih beratapkan rumbia. Padahal atap tersebut sering dijadikan sarang tikus yang menjadi penyebab wabah pes. Untuk pertama kali, Belanda mendirikan Pejagoan. Namun saat ini bekas pabrik tersebut sudah tidak bisa dilihat lagi karena sudah didirikan bangunan baru yakni SMP Negeri 1 Pejagoan. Pabrik yang didirikan oleh Belanda itulah yang pertama kali berdiri di Kebumen. Namun pabrik tersebut musnah pada masa Perang Kemerdekaan karena dihancurkan oleh para pejuang. Infrastruktur lain yang dihancurkan ialah jembatan Tembana agar pasukan Belanda tidak bisa melewati Sungai Lukulo. Adapun orang pribumi pertama kali yang membuat kerajinan genteng di Kebumen ialah Haji Ahmad. Namun pembuatan genteng masih belum menggunakan mesin. Produksi genteng masih dilakukan secara manual. Akan tetapi dari sinilah cikal bakal industri genteng di Kebumen. Setelah itu, Haji Abu Ngamar salah satu anak Haji Ahmad yang mengenal orang Belanda mendirikan sebuah pabrik genteng di Soka, sekitar 200 meter dari stasiun Soka di Pejagoan. Atas bantuan guru sekolah teknik itu, mesin pabrik tersebut konon didatangkan dari Jerman. Karena berkualitas baik, produknya banyak digunakan untuk atap sejumlah pabrik gula di Jawa. Merek genteng yang legendaris itu adalah AB Soka. Sampai saat ini di lokasi pabrik yang berlokasi di Dusun Soka, Desa Kedaung, Kecamatan Pejagoan masih dapat ditemui 5 buah cerobong pembakaran genteng yang kuno yang berdiri kokoh. Namun cerobong tersebut sudah tak lagi pakai.
Di kawasan itu pula masih tampak deretan ruang penyimpanan genteng termasuk dari bekas-bekas rel dari dalam pabrik yang tersambung menuju stasiun Soka. Abu Ahmar adalah salah satu keturunan Abu Ngamar yang paham betul soal sejarah genteng Soka. Bahkan dia kerap dijadikan rujukan bagi para mahasiswa yang tengah menyusun skripsi tentang sejarah genteng Kebumen. Sekitar tahun 1940 sebagian bangunan pabrik AB Soka hancur akibat perang. Meski cerobongnya tidak ikut roboh, namun selama satu dasawarsa AB Soka terguncang akibat revolusi fisik. Usaha itu bangkit kembali setelah masa kemerdekaan. Setelah Abu Ngamar meninggal, pengelolaan pabrik genteng dilanjutkan oleh Haji Ahmad Nasir. Sekitar tahun 1950, usaha pabrik sudah dibantu oleh perbankan yang saat itu bernama Bank Industri Negara atau BIN, kemudian beralih nama menjadi Bapindo dan saat ini dimerger menjadi Bank Mandiri. Dalam pengiriman genteng, AB Soka memanfaatkan stasiun Soka. Untuk itulah dari dalam pabrik dibuat lodi kecil hingga bersambung dengan stasiun Soka. Genteng AB Soka terus menanjak bahkan berada ala masa jayanya, yakni pada periode tahun 1970 sampai tahun 1980. Apalagi pada saat itu, pemerintah merekomendasikan genteng Soka untuk digunakan sebagai atap di gedung pemerintah. Melihat masa kejayaan AB Soka, menjamurlah industri genteng di Kabupaten Kebumen, terutama di Pejagoan yang rata-rata menggunakan nama Soka. Pada awalnya yang mendirikan pabrik masih keluarga, namun seiring dengan perkembangan waktu, banyak yang membuat pabrik genteng hingga sebegitu banyak seperti saat ini. Padahal pada awal masa Orde Baru hanya ada sekitar 10 pabrik saja di Kebumen. Demikian sejarah berdirinya Genteng Soka Kebumen. Semoga bermanfaat.